Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Tri Febriola dengan nomor NIM 203200155 kelas PGMI F dengan mata kuliah IPA di SD atau MI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu bunyi. Apa sih yang dimaksud dengan bunyi itu? Yang dimaksud dengan bunyi adalah suatu energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Dan sedangkan gelombang bunyi adalah merupakan gelombang mekanik yang dapat merambat melalui medium. Bunyi juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama yaitu bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Dan yang ketiga yaitu bunyi dapat dibiaskan. Dan yang keempat, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Rambatan bunyi pada medium yaitu melalui padat, cair, dan gas. Contoh dari zat padat yaitu dengan permainan telepon kaleng. Dan contoh yang kedua yaitu dari zat padat, yaitu dengan mendengarkan ketukan di ujung meja. Kemudian contoh dari zat cair yaitu dengan mendengarkan air melalui corong yang bak airnya dipukul menggunakan batu. Kemudian contoh dari zat gas yaitu melalui bunyi lonceng. Kemudian contoh yang kedua dari zat gas yaitu melalui berbicara dengan teman. Sifat yang kedua dari bunyi yaitu bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Kemudian jenis-jenis bunyi pantul dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu jenis bunyi pantul yang pertama yaitu bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Maksudnya, yang biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dan dinding pantul yang jaraknya tidak berbunyi jauh, misalnya kurang dari 10 meter. Jenis bunyi pantul yang kedua yaitu gaung. Gaung yaitu bunyi pantul yang terdekat, kurang jelas, atau tidak sejelas bunyi aslinya. Gaung terjadi karena bunyi pantul bercampur dengan bunyi aslinya. Contohnya, biasanya orang berteriak di gua. Jenis bunyi pantul yang ketiga yaitu gema. Yang dimaksud dengan gema yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Gema terdengar jelas seperti bunyi aslinya. Biasanya contohnya, kita berdiri di atas gunung atau kita di tengah-tengah hutan dan berteriak. Sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat dibiaskan. Contohnya, dengan fenomena petir. Suara petir akan terdengar lebih keras pada malam hari. Hal ini disebabkan karena suhu udara di bawah lebih dingin daripada suhu udara di atas. Sifat bunyi yang keempat yaitu bunyi termasuk gelombang longitudinal. Mengapa begitu? Karena gelombang yang arah rambatannya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke kanan dan mengikutinya. Bunyi memiliki sumber-sumber. Apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya, kita bermain angklung, gitar, gendang, dan lain sebagainya. Ada sumber bunyi dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu ada gitar. Gitar adalah salah satu sumber bunyi dengan cara dipetik. Selanjutnya yaitu kita bermain seruling. Seruling adalah salah satu sumber bunyi yang bisa mengeluarkan bunyi dengan cara ditiup. Dan biasanya kita bermain gendang. Gendang adalah salah satu sumber bunyi yang bisa mengeluarkan bunyi dengan cara dipukul.
Dan selanjutnya, alat yang menghasilkan bunyi yaitu biola. Biola adalah salah satu sumber bunyi yang bisa mengeluarkan suara dengan cara digesek. Sekian, terima kasih sudah membaca dengan materi saya yaitu yang berjudul bunyi. Semoga bermanfaat. Thank you.